Dia adalah Allah yang telah membebaskan kita. Come on. Yeah, wandering into the night, wanting a place to hide this weary soul, this backbones. And I try with all my mind, but I just can't win the fight. I'm slowly drifting, a vagabond. And just when I ran out of road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. He picked me up and turned me around. He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart. He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. I cannot deny what I see. Got no choice but to believe. My doubts are burning like ashes in the wind. Ooh, so long to my old friends. All the burdens and bitterness, you can't just keep it moving. Oh, you are welcome here. From now till I walk streets of gold, I'll sing of how you saved my soul. This wayward son has found his way back home. He picked me up and turned me around. He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart. He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior. Oh, I thank God. Thank you, Lord. Oh, hello's another one. I am free. I am free. Oh, I am free. Hello's another one. Oh, I am free. I am free. I am free. Come on. Oh, hello's another one. Oh, I am free. Oh, I am free. Oh, I am free. Hello's another one. I am free. Oh, I am free. Oh, I am free. He picked me up and turned me around. He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart. He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Whoa, how I thank God. Oh, I thank God. Terima kasih buat karya penyelamatan-Mu atas kami, Tuhan. Kami rindu, kami selalu terhubung kepadamu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidup.
Shalom Impact Youth, apa kabarnya? Pastinya teman-teman semua kabar baik-baik dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh dua leader Impact Family, di mana teman-teman di situ bisa berkomsel bersama komunitas sel di Impact Community Indonesia, di mana kedua orang ini adalah leader dari Impact Family. Teman-teman kalau yang belum komsel, belum bergabung dalam Impact Family yang ada, yuk tinggal scan QR code yang ada di sini. Nanti pastikan teman-teman bisa bertemu bersama-sama di sana. Dan dua leader ini pasti akan memberkati teman-teman semua dengan tema yang masih tentang melayani. So, kita berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan firman Tuhan yang akan kami dengarkan jadi perpanjangan tangan Tuhan, perpanjangan suara Tuhan bagi kami, untuk kami semakin mengerti arti melayani, untuk kami semakin mengerti hidup kami dalam pelayanan kami kepada Tuhan. Tuhan memberkati Kak Dita, memberkati Kak Martin, biar jadi berkat bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih dimanapun kami berada, kami percaya bahwa kuasa-Mu gak terbatas berkata-kata dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Di bulan ini temanya masih melayani gitu. Dan hari ini kita mau belajar tentang melayani tanpa batas. Melayani tanpa batas seringkali kita berasumsi, kita berpikiran, mindset kita kalau melayani itu pasti di mimbar gereja, pasti di gedung gereja. Padahal melayani bisa aja di teman-teman yang kerja, bisa di dunia pekerjaan kalian. Kalau teman-teman yang kuliah bisa di dunia kampus ataupun sekolah kalian, dan di masyarakat sebenarnya melayani itu. Dan sore hari ini kita mau berbicara, kita anak-anak muda, seringkali kita mau pelayanan adanya hambatan gitu. Padahal kita gak ada batasan gitu. Mau muda, mau tua, tetap melayani gitu. Melayani tanpa batas. Makanya aku ambil dari salah satu kisah gitu. Ketika Timotius gitu, kawan sekerjanya Paulus, saat itu masih muda. Timotius masih muda, dia melayani dengan jemaat yang lumayan banyak, dan orang-orang yang ada di situ meragukan Timotius. Karena apa? Karena Timotius saat itu masih muda gitu. Ketika saat itu masih muda, dan Paulus menguatkan Timotius yang ada melalui suratnya yang ada ini. Makanya kita mau buka bersama-sama di 1 Timotius 4. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 sampai dengan ke-16. Kita bisa baca bersama-sama. Janganlah seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam pergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan Sida Penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri, awasilah ajaranmu, bertekun dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Dari 1 Timotius 4, ayat yang ke-12 sampai dengan 16 ini, kita mau belajar ada 6 poin gitu. 6 poin bagaimana kita sebagai anak muda melayani tanpa batas. Yang pertama, di ayat yang ke-12, kita seringkali dianggap rendah sama orang-orang, teman-teman kita yang lebih senior dari kita ketika kita melayani. Itu menjadi pergumulan, gak hanya teman-teman, banyak orang menjadi pergumulan ketika kita melayani, kita dianggap rendah karena kita masih muda gitu. Ketika kita masih muda, mungkin kita memberikan ide-ide ataupun ide untuk melayani seringkali ditolak sama mereka karena
kita dianggap belum berpengalaman gitu dalam hal itu. Begitu juga ketika Timotius gitu, ketika Timotius pelayanan, dianggap Timotius masih muda dan belum cukup mengerti gitu dalam hal itu gitu. Begitu juga dalam kehidupan kita gitu. Seringkali kita mengalami itu, tapi ketika kita mengalami hal itu, kita yakin kita tetap maju gitu. Tetap maju dengan cara apa? Dengan cara yaitu ketika kita dianggap rendah sama orang-orang, kita mau buktikan dengan apa? Yang kedua, yaitu poin yang kedua, kita mau buktikan, kita mau jadi contoh gitu. Mau jadi contoh di sana disampaikan gitu melalui perkataan kalian, tingkah laku kalian, kita bisa menjadi contoh gitu. Jangan sampai ketika kita ngomong contoh aja ya, di dunia, mungkin dunia kuliah kalian, dunia sekolah kalian bisa menyampaikan kepada teman-teman kalian kalau kalian jangan menyontek, tapi nanti ujian kalian nyontek gitu. Begitu juga ketika kita nih di dunia pekerjaan juga gitu. Ketika di dunia pekerjaan seringkali kita mengatakan bahwa jangan kayak nyogok sana sini, cari muka sana sini gitu ke teman kita nih, padahal kita sendiri melakukan itu gitu. Makanya setiap apa yang kita katakan harus selaras dengan apa yang kita lakukan gitu dalam kehidupan kita masing-masing gitu. Begitu juga ketika kita bisa menjadi berkat, jadi berkat dari perkataan kita, ucapan kita gitu. Ucapan kita mengandung kasih gitu. Ketika kita mengucapkan segala sesuatu, tidak menyinggung orang lain, tidak menyinggung teman-teman kita gitu. Kita mengucapkan sesuatu menjadi berkat. Maka orang-orang yang melihat kita, yang tadi merendahkan kita, dia bisa melihat bagaimana kehidupan kita bisa menjadi contoh, dan mereka akan berpikir ulang untuk menganggap kita rendah dan gak mampu untuk menjalani itu gitu. Yang ketiga poinnya adalah kita mau belajar setia gitu. Ketika tadi pasti jelas ketika kita menjadi anak muda ditolak dengan ide-ide kita, pasti ada rasa down dan rasa malu, pasti ada gitu. Dan ketika itu kita mau belajar untuk tetap semangat dan setia dan bertekun gitu. Di ayat yang ke-13 disampaikan, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar gitu. Kita tetap setia dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita gitu. Ketika kita dalam perkara kecil Tuhan percayakan dalam hidup kita, Tuhan telah percayakan perkara yang besar gitu. Begitu juga kayak ada contoh gitu. Contoh ketika kita hidup di dunia pelayanan kita, mau di sekolah ataupun di kuliah. Contohnya ketika kita dipercayakan untuk memimpin awalnya small group gitu, ketua small group gitu. Itu merupakan pelayanan yang ada juga gitu. Ketika dosen kita mempercayakan hal itu, kita lakukan, kita jalani dengan baik gitu. Ketika saatnya tiba, nanti dosen kita juga melihat dan kita bisa dipercayakan perkara yang besar gitu. Seperti kita bisa dipercayakan menjadi ketua kelas ketua kelas gitu. Makanya ketika kalian percaya, kita jalani perkara yang kecil dulu, dan nanti Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Kesetiaan itu ada gitu. Seperti contohnya Yayasan Tangan Pengharapan sendiri kan, ketika saat itu Ibu Heni pernah menyampaikan dengan beberapa orang dengan jumlah yang sedikit waktu awal di Bandung, terus sampai besar sekarang ini dan sampai saat ini, semuanya itu dari kepercayaan yang perkara kecil gitu, dan sampai sekarang menjadi besar gitu. Makanya kita mau belajar hidup yang setia. Dan selanjutnya yaitu poin yang keempat, yaitu pakailah karunia yang Tuhan kasih. Janganlah lalai dalam pergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sida-sida penatua. Pasti teman-teman semua di sini
punya talenta, nggak mungkin nggak punya talenta gitu. Pasti semuanya punya talenta, mau dipercayakan 1, 2, 3 atau lebih, pasti kalian punya talenta semuanya di sini gitu. Dan ketika kalian punya potensi, punya karunia, kepandaian yang kalian punya dalam kehidupan kalian, kalian bisa membantu orang lain gitu. Dan begitu juga kalian punya karunia, potensi seperti kalian bisa main musik atau nyanyi gitu. Kalian bisa membantu teman kalian juga gitu. Karunia yang kalian punya, potensi, talenta yang kalian punya, kalian bisa berikan, bisa kalian berikan untuk melayani Tuhan. Dan poin selanjutnya yaitu poin yang kelima, kita mau belajar di 1 Timotius 4 ayat yang ke-15, bagaimana kita bisa hidup berdampak. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ketika kita hidup berdampak gitu, berdampak pasti hal yang positif gitu. Kita harus berdampak hal yang positif bagi siapa? Bagi semua orang di sekitar kita, di dunia pelayanan kita, di dunia sekolah, kerjaan kita gitu. Ketika kita bisa berdampak positif bagi mereka, tapi jangan lupa gitu, berdampak dulu positif bagi keluarga kalian gitu. Jangan sampai ketika kalian bisa berdampak baik di luar sana, terus kalian hubungannya sama papa mama, sama kakak adik, gak ada hubungan harmonis gitu. Kalian keluar dari rumah bisa terlihat hebat, tapi di dalam rumah tidak ada dampak positif sama sekali gitu di rumah kalian gitu. Makanya berawallah hidup dan berdampak dari keluarga kalian masing-masing gitu. Ketika kalian udah berdampak di keluarga kalian, selanjutnya kalian bisa berdampak untuk orang-orang yang ada di sekitar kalian, teman-teman kalian, di pelayanan kalian. Hiduplah berdampak bagi semua orang gitu. Dan selanjutnya poin yang terakhir, kita jangan sombong gitu. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Aku highlight yang ini menceritakan jadi ketika kita melakukan pelayanan gitu. Jadi kita pernah gitu komsel sharing gitu. Jadi ada salah satu yang mengatakan, bercerita bahwa dia di satu titik merasakan bahwa dia sombong gini, Tuhan tuh butuh aku gitu. Padahal kan yang butuh Tuhan tuh kita, tapi di titik itu orang itu merasa sombong bahwa bahwa Tuhan tuh butuh aku gitu. Padahal ketika kita mencapai apa yang ada gitu, goal yang ada dalam ketika kita melayani, itu semua ya karena untuk hormat kemuliaan nama Tuhan gitu. Makanya kita mau belajar untuk reminder diri kita masing-masing gitu, reminder diri aku juga, diri saya juga, dan teman-teman semua gitu. Ketika kita sudah mulai sombong, ketika kita sudah mulai tinggi hati gitu. Dan sore hari ini semoga memberkati teman-teman semua dengan sharing yang cukup singkat ini, 6 poin kita mau belajar melayani tanpa batas. Semoga menjadi berkat bagi teman-teman semuanya. Dan nanti teman saya, Kakak Martin, akan menjelaskan salah satu poin yang ada di sini lebih detail lagi. Silahkan Kakak Martin. Topik pembahasan kita pada hari ini yaitu melayani dengan talenta. Oke, jadi mungkin teman-teman semua mendengar kata melayani itu mungkin hanya untuk mereka saja yang bisa main musik di depan, yang bisa bernyanyi. Tapi hari ini saya membagikan bagaimana kita yang potensi yang Tuhan kasih, bakat talenta yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita bisa melayani. Bukan hanya di gereja saja, tetapi yang Kadita bilang tadi, bisa di tempat pekerjaan, bisa juga di rumah atau dimanapun yang Tuhan tempatkan. Oke, kita akan pertama kita akan membaca dulu arti melayani. Arti melayani dalam bahasa Ibrani itu di sini dikatakan lasaret, yang artinya adalah menjadi pelayan. Nah, kalau teman-teman tahu, pelayan itu sebenarnya itu tugasnya adalah melayani, bukan? Melayani siapa saja. Artinya seperti ini, ketika kita pergi ke sebuah restoran, di sana
pastikan ada pelayan. Nah, bayangkan teman-teman pergi ke sebuah restoran nggak ada pelayannya, berarti nggak ada yang melayani kalian, bukan? Yang melayani kita, bukan? Nah, makanya sangat penting di sini kita harus menjadi seorang pelayan, menjadi pelayan-pelayannya Tuhan. Bagaimana orang itu mau datang sama Tuhan kalau kita nggak mau menjadi pelayan? Saya akan membacakan di sini secara keseluruhan dari arti menjadi pelayan ini. Secara keseluruhan, melayani dalam bahasa Ibrani melibatkan tindakan, pengabdian, pengorbanan, dan memberikan kontribusi positif untuk kepentingan orang lain, baik itu dalam konteks sosial, agama, dan kemanusiaan. Nah, teman-teman lihat di sini, bukan hanya di agama saja, tetapi juga di dalam lingkungan sosial, di dalam lingkungan sekuler kita. Mungkin kita lagi kuliah, dalam pekerjaan kita bisa melayani di sana dengan apa? Dengan bakat yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, sekarang saya akan membahas bakat. Bakat adalah sesuatu yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita sejak kita lahir, bukan? Potensi yang Tuhan kasih atau yang dibawa sejak lahir katanya. Nah, namun berbeda dengan talenta. Talenta dalam perumpamaan tentang talenta itu ternyata adalah sebuah mata uang pada zaman itu, pada zaman di Alkitab itu adalah nilai mata uang di mana satu talenta itu bernilai 6.000 dinar. Dan 1 dinar itu adalah upah satu orang bekerja 1 hari. Jadi betapa besarnya sebuah talenta dalam satu talenta itu gitu, yang Tuhan kasih. Nah, di sini saya meng-highlight bahwa talenta itu sebenarnya sebuah modal yang bisa kita kembangkan untuk bisa melayani Tuhan, bukan? Kita sudah diperlengkapi, sudah dimodalkan oleh Tuhan sebuah talenta untuk melayani Tuhan. Jadi saya punya talenta tersendiri, teman-teman semua punya talenta tersendiri, dan kita punya talenta itu berbeda. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 10. Nah, Tuhan kasih itu beda-beda dalam kehidupan kita. Jadi pergunakanlah talenta yang Tuhan kasih dalam kehidupanmu untuk melayani Tuhan. Jadi di sini saya menulis bahwa jadi bakat atau talenta itu adalah modal yang Tuhan kasih dalam diri kita sejak lahir dan dikembangkan supaya kita bisa melayani Tuhan. Hari ini saya mau tanya teman-teman, bakat apa yang saat ini? Apakah teman-teman sudah mengetahui bakat kalian? Sudah? Kalau sudah, puji Tuhan. Tapi kalau yang belum, oke, kita bahas sama-sama. Saya mau kasih tips bagi kita semua untuk bisa mengetahui bakat yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Pengkhotbah 9 ayat 10 berkata bahwa apa yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu. Nah, teman-teman, kuncinya di sini. Untuk tahu bakatmu di mana, bakat kita di mana, kita mengerjakan apa yang di depan kita. Bagaimana mungkin Tuhan bisa memperlihatkan potensimu, bakatmu, tanpa mengerjakan apa yang di depan matamu? Tuhan, kita berdoa, Tuhan kasih saya bakat mana, kasih tunjuk bakat saya di mana. Ternyata kita apa yang di depan mata kita nggak mau kerjakan. Tuhan gak bakalan langsung turun dari atas suruh malaikatnya jedar, kasih tahu, ini bakatmu loh. Enggak, cara kerja Tuhan bukan begitu. Tapi Tuhan mau kita mengerjakan apa yang ada di depan kita, apa yang dijumpai tanganmu, kerjakanlah itu. Supaya apa? Supaya Tuhan menunjukkan jalan-jalannya. Saya ini dulu, kalau teman-teman semua ya, pasti sebelum kuliah pasti akan struggle banget dengan namanya jurusan. Saya itu dulu nggak tahu potensi saya di mana. Sampai mau kuliah pun itu sampai semua kampus tutup, saya belum daftar kuliah. Padahal dari awal setelah lulus saya udah nyari-nyari kampus, nyari kemana-mana. Tapi karena saya nggak tahu potensi saya di mana, saya bingung. Saya nggak tahu mau ambil apa. Dan dengan ayat ini saya diingatkan bahwa saya belajar. Ternyata saya mulai mengerjakan apa yang Tuhan kasih di depan mata saya. Saya mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Ternyata di situ Tuhan buka jalan dan Tuhan bilang, bakatmu di sini loh Martin, bakatmu di sini loh. Dan sampai hari ini bakat saya udah temukan dan saya tingkat kembangkan, dan itu akan menjadi sebuah pekerjaan saya gitu. Bagaimana sih kita bisa pelayanan dengan bakat yang kita miliki? Poin yang pertama adalah kita cari tahu dulu bakat kita apa. Mungkin bakatmu hari ini memasak. Dengan kamu bisa memasak,
Kamu bisa memasak dengan baik. Kamu bisa masak buat mamamu, buat orang tuamu, buat sanak saudaramu. Itu adalah pelayananmu. Dan buat pacarmu juga, boleh itu, boleh. Buat pacarmu juga, buat mertuamu juga, itu adalah sebuah pelayananmu. Jadi temukan dulu bakatmu di mana. Nah, ketika sudah temukan bakatmu di mana, poin yang kedua, temukan cara untuk mengaplikasikan bakat kita, bakat Anda. Atau bakat saya juga. Kita temukan nih, sekiranya di mana yang perlu bakat kita. Mungkin hari ini kau punya bakat mengajar. Atau hari ini kau punya bakat untuk desain mungkin. Atau kau punya bakat ngedit. Carilah komunitas-komunitas itu. Carilah di mana yang kau bisa mengaplikasikan bakat tersebut gitu. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya bakat yang Tuhan kasih dalam hidupmu itu tidak sia-sia, bukan? Yes. Oke, poin yang ketiga. Cari kesempatan untuk berkontribusi. Nah, ketika Tuhan sudah kasih tahu nih bakatmu di mana, cari tempat untuk berkontribusi. Jangan hanya tidur di kamar saja atau hanya duduk-duduk saja, tapi cari di mana potensi yang saya miliki ini di mana. Ketika kau punya potensi untuk mengajar, mempunyai pengalaman untuk mengajar, mungkin kayak punya kelebihan untuk mengajar, carilah di mana yang dibutuhkan. Mungkin di sini banyak bukan pemulung-pemulung anak-anak yang juga bisa sekolah, ajarin mereka. Karena potensi yang ada dalam dirimu itu besar dan Tuhan kasih. Amin. Terus poin yang keempat di sini, berikan waktu dan energi. Nah, ini yang paling susah sebenarnya. Di dalam pelayanan itu nggak ada namanya nggak berkorban. Berkorban waktu, berkorban pikiran, berkorban tenaga, berkorban bahkan materi gitu. Itu semua, itu yang kita korbankan. Tantangan dalam pelayanan adalah itu. Maukah engkau pakai talentamu, maukah engkau pakai bakatmu untuk melayani dan berkorban dengan waktumu, dengan energimu, dengan materimu? Mau? Saya melihat di sini adalah orang-orang yang mau berkorban. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Oke. Poin yang kelima adalah tetap rendah hati dan bersedia belajar. Teman-teman, dalam pelayanan itu kalau kita sombong, kita akan gak dipakai Tuhan. Tapi orang yang rendah hati, orang yang mau belajar, itu akan dipakai Tuhan. Bagaimana mungkin engkau datang dengan talentamu terus kau bilang, saya ini pintar mengajar, saya ini pintar begini. Kalau bisa berikan saya kesempatan untuk mengajar. Itu dari attitude itu kita gak akan diterima. Walaupun potensimu di situ besar, tetapi kalau engkau sombong, engkau gak rendah hati, Tuhan gak akan pakai engkau di situ. Bahkan orang-orang di situ gak akan menerimamu, bukan? Karena dengan kerendahan hatilah kita bisa melayani sesama kita. Amin. Yes. Amin. Saya di sini menulis bahwa pelayananmu akan lebih mulus ketika kamu tulus. Pelayananmu akan lebih mulus ketika kamu tulus. Orang-orang yang tuluslah yang dipakai Tuhan, bukan? Amin. Yang bilang amin adalah orang-orang yang tulus. Yes. Begini teman-teman. Saya ini orang yang susah mengatakan tidak. Orang minta tolong apapun, saya itu paling susah, jeleknya di situ. Mungkin orang-orang, mungkin saya membaca artikel bahwa orang yang susah mengatakan tidak itu adalah orang sifatnya jelek gitu. Karena apa-apa sedikit dimintain tolong dia bilang iya, walaupun dia sebenarnya enggak bisa. Tapi saya itu punya kekuatan di situ. Tapi saya memandang itu ada sebuah kekuatan yang Tuhan kasih buat saya. Ketika saya banyak yang harus selesaikan dan orang minta tolong, saya susah mengatakan tidak dan saya bilang, oke, saya bantu. Dan saya akan memprioritaskan itu yang dia bilang. Tapi luar biasanya di situ, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kebijaksanaan untuk mengerjakannya. Walaupun orang yang tadi yang minta tolong mungkin dia kerjain 2 jam, saya bisa ngerjain 1 jam. Atau mungkin orang yang tadi yang mengerjakannya 1 jam, saya bisa mengerjakan 30 menit. Itu karena apa? Karena saya mengerjakan dengan tulus. Dan kalau kita tulus mengerjakan sesuatu, apapun rintangannya, apapun tantangan, Tuhan pasti akan buka jalan. Amin. Amin. Pelayananmu akan lebih mulus ketika kamu tulus. Yes. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Di sini saya membagikan satu poin lagi. Perkataan itu mengandung kuasa, tetapi tergantung siapa yang mengatakannya. Percaya nggak teman-teman? Kalau teman-teman punya masalah, terus abang tukang bakso datang dan dia bilang, bro, kalau misalnya kau ada masalah,
bilang ke saya ya, pasti saya sendiri pun mungkin, oh oke, nanti saya akan telepon ya kalau sudah memesan. Tapi saya nggak akan aman ketika dia bilang seperti itu, karena dia mungkin sama juga mungkin seperti saya gitu, ya abang tukang bakso. Tapi tiba-tiba presiden datang, dia bilang, bro kalau ada salah telepon saya siap sedia untuk membantu Anda. Di situ saya akan lebih nyaman, saya akan lebih percaya dia gitu. Apalagi Tuhan bilang masa depanmu adalah masa depan yang sungguh indah, masa depan yang penuh dengan harapan. Itu kalau teman-teman percaya, itu kuasanya akan dinyatakan dalam kehidupanmu. Dalam pelayanan kita akan banyak temukan masalah. Orang lain omongin, orang lain memfitnah Anda, memfitnah kita dalam pelayanan kita. Tetapi percaya dengan perkataan Tuhan. Kita percaya dengan kata-kata Tuhan bahwa Dia akan menolongmu dimanapun engkau dapat masalah. Tuhan pasti akan membuka jalan, bukan? Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa dalam perkataannya. Dia tidak pernah mengingkar janji. Beri kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Cara pandang kita terhadap diri kita itu sangat mempengaruhi. Ketika engkau memandang dirimu lebih rendah daripada orang lain dan kau bilang, Kak Felix ini jago musik, jago nyanyi, suaranya bagus. Saya apalah ini? Saya nggak bisa bernyanyi, suara saya pun cempreng, saya nggak bisa bermain musik. Disitulah engkau mematikan potensi yang Tuhan kasih dalam hidupmu. Karena engkau fokus melihat orang lain, engkau membandingkan dirimu dengan orang lain, membandingkan potensimu dengan potensi orang lain, sehingga potensimu itu engkau tidak sibuk untuk menggalinya, dan disitulah potensimu akan mati. Tetapi kalau kita fokus dengan potensi kita, mungkin saya nggak bisa bernyanyi dengan baik, mungkin suara saya cempreng, mungkin saya tidak bisa bermain musik dengan baik, tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu taruh sesuatu dalam hidupmu. Sekecil apapun potensi itu yang Tuhan kasih engkau kembangkan, itu akan berdampak sangat besar bagi hidupanmu. Yang terakhir adalah melayani bukan tuduhan tetapi sentuhan. Ini adalah salah satu teman yang kasih ini ya, yang kasih kata-kata ini. Dan saya tadi pas dia bilang melayani bukan tuduhan tapi sentuhan, saya merenung, wah ini benar juga nih. Jadi sebenarnya dalam pelayanan itu kita terkadang lupa akan habitat kita. Habitat kita apa? Siapa? Habitat kita adalah Tuhan. Tuhan menciptakan ikan, Dia berkata kepada air. Tuhan menciptakan pohon, Dia berkata kepada tanah. Tuhan menciptakan kita, Dia berbalik kepada dirinya sendiri dan berkata bahwa mari kita menciptakan manusia segambar serupa dan gambar kita. Dan air tanpa ikan tetaplah air. Tanah tanpa pohon tetaplah tanah. Tuhan tanpa manusia tetaplah Tuhan. Pertanyaannya, ikan tanpa air apakah ikan hidup? Pohon tanpa tanah apakah hidup? Sebaliknya manusia tanpa Tuhan adalah mati. Kita tanpa Tuhan gak ada apa-apanya. Pelayananmu akan sia-sia ketika engkau keluar dari habitatmu. Habitatmu itu apa? Tuhan. Habitatmu itu Tuhan. Harus ada dalam hadirat Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman pasti diberkati dari sharing firman Tuhan dari Dita dan Martin yang ada mengingatkan kita bahwa kita tuh bisa loh melayani tanpa batas. Kenapa? Karena jelas kita punya Tuhan yang tanpa batas. Kuasanya yang tak terbatas ada dalam kehidupan kita. Sedikit mau saya ulang, mau sedikit di-review bahwa seringkali kita dalam hidup melayani kita dianggap rendah seperti Timotius tadi karena kita muda. Dan kita pastikan bahwa apa yang mereka katakan gak jadi dalam kehidupan kita karena umur kita saja atau karena keterbatasan pengetahuan kita saja, tapi karena Tuhan yang mempercayakan sesuatu dalam kehidupan kita. Seperti yang Martin tadi bilang bahwa ada talenta, ada benih yang Tuhan titipkan dalam tangan kita untuk kita bisa mengerjakannya. Makanya kita harus buktikan dengan apa? Dengan jadi teladan dalam segala apa yang kita kerjakan, laraskan perkataan dengan perbuatan, lalu setia di dalam hal apa yang dipercayakan, sehingga nantinya Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Dan biarlah kita juga terus melayani dalam apa yang Tuhan taruh dimanapun teman-teman berada. Baik kalian yang melayani orang tua kalian, mungkin ada yang melayani orang tua yang sedang sakit di rumah kalian yang gak orang-orang lihat. Atau mungkin kalian melayani siapapun di luar sana dalam pekerjaan kalian. Mungkin kalian yang harus bangun lebih pagi, harus senyum lebih lagi dan lain-lain dalam pelayanan yang kalian berikan. Lakukanlah semua semata-mata seperti untuk Tuhan, karena jelas
waktu kamu melakukannya dalam hati yang mau melayani Tuhan, dalam hati yang sedang melayani Tuhan, pasti hasilnya yang terbaik. Dan aku percaya bahwa janji Tuhan itu bukan janjinya manusia, tapi janjinya Tuhan itu pasti iya dan amin terjadi dalam kehidupan kita. Waktu kita hari demi hari hidup dalam melayani Tuhan, hari demi hari hidup dalam hati kita yang tahu bahwa waktu aku sekolah, waktu aku kuliah, waktu aku merawat orang tua, waktu aku merawat kakek nenekku, waktu aku mengerjakan semua tanggung jawab yang dipercayakan padaku, bukan hanya karena dipercayakan saja, tapi karena tahu bahwa ini bagian apa yang Tuhan taruh dalam kehidupanku, dan aku mengerjakannya dengan penuh hati yang melayani Tuhan. Aku mengerjakannya seperti aku sedang melayani Tuhan. Aku percaya Tuhan dipermuliakan di sana, dan Tuhan tidak akan pernah tinggal diam untuk terus hidup dalam kehidupan kita, dalam apa yang kita impikan, dalam apa yang kita doakan, dalam apa yang kita gumulkan. Dan aku percaya biar firman Tuhan ini jadi berkat buat kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih biarlah Tuhan firman-Mu termaterai dalam kehidupan kami. Berkati Dita dan Martin yang jadi berkat bagi kami. Biarlah Tuhan dalam kepemimpinannya, baik dalam komsel yang ada, dalam pekerjaan, dalam pendidikan yang mereka sedang jalankan, biarlah Tuhan permuliakan dalam kehidupan. Untuk setiap kami yang mendengarkannya Tuhan, biarlah terus ada dalam hati kami yang melayani Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami mampu melayani tanpa batas. Kenapa? Karena kami mengandalkan Tuhan yang gak pernah ada batasnya dalam kehidupan kami. Sekalipun mungkin kami banyak kekurangannya, sekalipun mungkin kami banyak kelemahannya, tapi percaya dalam kelemahan kami, kuasa-Mu yang tak terbatas itu bekerja dalam kehidupan kami. Tuhan, terus nyatakan bagi kami, biar kami bisa melihat apa yang Tuhan percayakan di tangan kami, benih-benih apa yang Tuhan percayakan di tangan kami, supaya kami bisa mengerjakannya hari demi hari untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi terima kasih Tuhan, berkati teman-teman Impact Youth yang ada yang mendengarkannya, biar jadi berkat bagi mereka semua di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pastinya teman-teman diberkati dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah terus hidup kita ada dalam hidup yang melayani Tuhan tanpa batas, dengan kepercayaan demi kepercayaan, dengan benih-benih yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Amin. Teman-teman, ada info penting hari ini, bahwa hari ini kita adalah hari terakhir di mana Impact Youth yang ada kalian saksikan online setiap Jumat malam jam 7 waktu Indonesia Barat. Kenapa? Karena mulai minggu depan kita akan pindah ke setiap hari Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Oke, dicatat ya. Bukan lagi Jumat 7 malam, tapi pindah ke setiap Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Dan ke depan akan live streaming dari ibadah onsite Impact Youth onsite di Mall of Indonesia lantai P3. Dan teman-teman yang di Jakarta sekitarnya, yuk bisa datang untuk onsite bersama-sama dengan kita, bertumbuh bersama-sama, muji Tuhan sama-sama. Pastinya seru onsite bersama-sama Impact Youth di Mall of Indonesia lantai P3. Dan teman-teman, bahwa nanti setiap hari Jumat akan ada konten lain, ibadah lain, yaitu Friday Service. Dan teman-teman bisa saksikan di channel YouTube-nya Henny Kristianus dan juga Impact Community Indonesia. Dan Impact Youth yang ada ke depan akan ditayangkan live streaming di YouTube channelnya Impact Community Indonesia. Jadi teman-teman jangan lupa, jangan ketinggalan terus bersama-sama dengan kita Impact Youth yang ada setiap minggunya. Dan teman-teman jangan lupa bahwa Impact Community Indonesia ada ibadah onsite setiap hari Minggu jam 9, 11, jam 1, dan jam 3 sore. Untuk teman-teman yang belum punya tempat ibadah tetap, mari bersama-sama beribadah dengan kami. Dan untuk teman-teman yang mau bertumbuh bersama-sama lebih lagi, seperti tadi dari leader-leader yang ada lewat Dita dan Martin yang ada, leader-leader komsel yang ada, teman-teman tinggal scan QR code yang ada di sini. Nanti akan dikasih ke grup WhatsApp yang ada sesuai dengan segmennya teman-teman, yang pelajar sama pelajar, mahasiswa sama mahasiswa, yang kerja sama yang kerja, supaya teman-teman bisa punya saudara yang baru di dalam Tuhan untuk saling support satu dengan yang lainnya via Zoom loh. Jadi gampang, di mana aja, kapan aja bisa, dan waktunya teman-teman sendiri yang tentukan. Lalu ada onsite-nya juga, bahwa Impact Youth onsite komselnya ada di setiap Kamis 2 minggu sekali. Teman-teman bisa hubungi nomor berikut, jadi bisa ketemu juga di komsel onsite yang ada. Dan terakhir teman-teman, kalau mau support pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan, beli baju-baju keren ini, ada sweater yang bagus, ada gambar-gambar kaos yang bagus yang memotivasi kita. Dan aku percaya dalam setiap apa yang teman-teman beli jadi berkat buat anak-anak pedalaman di sana. Yuk beli dan jadi berkat lewat apa yang kalian beli. Oke, itu aja teman-teman, sampai ketemu minggu depan. Ingat ya, kita pindah ke setiap hari Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat. See you. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi,
dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60-minute worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Ikuti ibadah Sabtu pukul 6 sore waktu Indonesia Barat dan ibadah Minggu jam 9 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus dan live Instagram Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus. Mari bergabung dalam ibadah online Impact Community Indonesia hari Sabtu depan jam 6 sore waktu Indonesia Barat dan hari Minggu depan jam 9 pagi waktu Indonesia Barat di channel YouTube Henny Kristianus dan Impact Community Indonesia yang disiarkan secara langsung dari ibadah onsite ICI di Mall of Indonesia lantai P3. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan setiap Selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus, dan Yohanes Kristianus. Khusus kaum wanita, Impact Community Indonesia akan mengadakan Impact Women, ibadah khusus untuk kaum wanita di YouTube Henny Kristianus. Bagi semua anak muda, nantikan ibadah youth setiap Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di channel YouTube Henny Kristianus dan setiap Sabtu jam 5 sore secara onsite di Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3 Kelapa Gading. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca, atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Life Changing Holy Land Journey ke Mesir, Israel, dan Jordan. Daftarkan diri Anda dalam trip Holy Land Special 60-Minute Worship bersama Yesua Abraham, Michael Panjaitan, Marlon Bolung, ICI Worship Team, dan Pastor Yohanes dan Pastor Henny Kristianus. 1 hingga 13 Oktober 2023. Tempat terbatas.
Info dan pendaftaran hubungi nomor yang tertera pada layar. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.